Reset method itu meliputi apa saja? Reset design, nah, kemudian population and sample, kemudian instrumen, kemudian validity and reliability. Oke, setelah itu kalau ini tes ya, kalau ini tes, instrumennya tes, maka di sana perlu adanya apa? Discrimination dan difficulty level ya, difficulty level. Nah, kayak punyaan suci ini harus ada difficulty levelnya, tingkat kesulitannya ya. Kemudian di sini juga ada discrimination indexnya. Nah, discrimination index ya, ini sudah diajari di language testing ya, bagaimana mencari tingkat kesukaran dan discrimination itu daya beda ya, daya beda soal. Jadi soal itu kalau multiple choice nilainya sekian dibuang, nilainya dipakai, ini ya direvisi, di remove, nah sebagainya itu ke sana ya. Oke, nah kemudian setelah itu baru reset method sudah, reset desain, sample, instrument, validity, difficulty, discrimination index. Kemudian apa lagi kalau di ini? Analisis ya, analisis. Nah itu ya. Jadi apa data analisis ya, data analisis. Nah itu biasanya ada ini sebelum apa sebelum analisis itu ada apa itu pengumpulan data ya, procedures of data collection, biasanya begitu. Jadi ada 11 ya, 11 itu ada apa namanya, data collection ya, data collection. Oke, nah ini yang yang perlu saudara perhatikan. Jadi di dalam membuat proposal paling tidak ada ini ya, ada sekian ini ya. Jadi ada sekian apa langkah itu, mulai dari state the title, kemudian di introduction-nya itu ada background of the study yang isinya tadi saya sampaikan tadi, kemudian problem of study ya, kemudian hypothesis of study, the objective of study, scope and limitation of the study ya, kemudian significance ya of the study, ada secara teori dan secara praktis, kemudian adalah definition of the key terms ya, ini ada of the key terms ya, definition of the key terms, dan literature review ya, atau kadang literature review digabungkan jadi satu di sini ya, silahkan situ ya. Dan research method, ada research design ya, penelitiannya menggunakan desain apa, kuan, kalau kuan bagaimana, kuannya apa gitu ya. Kemudian population and sample, instrument, validity, difficulty level, discrimination index, ini kalau dalam menggunakan penelitian yang eksperimen ya. Kemudian data collection dan data analysis. Nah, kalau di sini penelitiannya udah kual ya, maka di sini population and sample ini diganti population and sample, ada ya, population and sample ini diganti ya data ya and data sources. Nah, itu ke sana ya, sehingga di sini ada prosesnya, ini itu adalah proses triangulasi ya, triangulation. Ini tolong perhatikan nanti yang penelitian kual ya, itu jadi harus bisa dilihat triangulationnya ya. Kemudian data analisisnya ini kalau penelitian kual ya harus mengikuti data analisis sesuai dengan aturan penelitian kual. Contohnya di sini ya, bisa data reduction itu, data reduction, kemudian data display dan data
verification. Nah, ini kalau kual ya, kalau penelitian kual. Jadi kalau kuan memang datanya adalah data analisis, misalnya kayak punyaan suci ini adalah datanya analisisnya UJT, misalkan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kepunyaan suci ini. Punyaan suci ini masih mengacu pada apa namanya, pedoman ini hibah ya, sehingga ada target dan sebagainya. Itu pedoman proposal penelitian atau your proposal of your thesis cukup ini nanti ini. Ya, ini diperhatikan ini ya. Saudara bisa foto atau apa, monggo silahkan. Nah, kepunyaan suci ini masih hibah ini. Nah, ini masih hibah. Hibah ini ada apa? Riset principle, targeted finding, tidak perlu ya. Riset contribution tidak perlu, ini hibah ini ya, ini hibah. Oke, kemudian riset methodnya harus ngikuti itu tadi. Ya, jadi ini masih apa? Masih awal ya. Masih awal. Cuma kalau kita lihat sekarang, kita lihat tadi itu Suci mengatakan untuk riset desain katanya tidak menggunakan kontrol. Padahal di sini bisa dilihat, nah riset desainnya ada kontrolnya di sini. Ini adalah kelompok eksperimen, ini kelompok kontrol. Gitu. Mestinya pertanyaannya di sini ya, kalau saudara menyusun pertanyaan, the questionnya tidak seperti ini. Ya. The questionnya gimana? Ya harus ada kontrolnya. Kan ini kan tidak ada kontrol. Ini kan before and after. Itu berarti tidak ada kontrol. Paham ya? Yang ada kontrol gimana? Yang ada kontrol adalah is there any significant difference in students vocabulary mastery between ya, who ya are provided ya, yang diberikan ini tadi crossword ya, and those who are not, atau yang diberikan apa selain crossword tadi di situ ya. Pertanyaan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ingin melihat kalau memang ada beda, apakah efektif apa tidak di sini ya. Berikutnya nomor 2, is the student ya, provided crossword tadi itu, atau is ya crossword effective to develop students vocabulary mastery. Itu pertanyaan yang kedua di sana. Itu ya Suci, nanti tolong di anu ya Suci ya, di apa namanya, di revise ya. Oke, sehingga ini apa namanya ini. Nah, sekarang pada significant of study. Significant of study-nya di sini teori. Teorinya tidak jelas juga ya. Teori itu adalah what kind of knowledge base ya. Ilmu pengetahuan apa ya yang, atau apa namanya, your finding itu will contribute what kind of knowledge base. Jadi hasil penelitian saudara itu nanti akan bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan pengetahuan apa, teori apa gitu ya. Jadi ini belum kelihatan ya. Itu nanti mungkin bisa dirubah lagi Suci ya. Baik, kemudian yang secara praktis. Secara praktis gimana? Secara praktis itu penelitian saudara itu ya, itu digunakan oleh siapa, hasilnya ya digunakan oleh siapa, untuk apa, nah, itu secara praktis ya. Kalau seperti ini nampaknya belum spesifik ya, to whom your research will be used for gitu. Kalau ada pertanyaan begitu bingung jawabnya ya, jawabnya bingung. Oke, good. Oke, ya ini tidak mengikuti ini ya. Ini langsung aja kita lihat di riset method. Nah, riset methodnya juga tidak mengikuti yang tadi. Ya. Mestinya mengikuti ini, ya. Mestinya mengikuti ini riset method. Ya. Riset desainnya kayak apa? Saya tanya Suci, what's your research design? Kalau gambarnya seperti ini, riset desainnya apa Suci? Hah? Ada bisa yang jawab selain Suci, ada bisa membantu siapa? Memberikan treatment, Sir. Hah? Memberikan treatment. Memberikan? Retest. Ya, desainnya itu pakai apa? Kan di situ pernah saya catatkan ya. Penelitian kuantitatif itu ada eksperimen, ada korelasi gitu kan. Ada apa?
Analisisnya bisa menggunakan uji T, uji beda, uji korelasi. Nah, itu yang apa ini? Uji korelasi. Kalau penelitiannya jelas ini adalah penelitian kuan. Tapi kuan yang mana di sini? Nah, itu. Kuan eksperimen. Eksperimen yang apa? Eksperimen yang kuasi atau kuasai experimental research di situ ya. Ini desainnya. Desainnya adalah penelitian kuasai experimental research ya dengan menggunakan ini apa? Pretest, post test ya, non randomized. Nah, gitu ya. Non randomized. Nanti dilihat di ini bukunya siapa yang dipakai ini? Ari and Donald ya. Nah, nanti dilihat lagi di situ. Bukunya Ari and Donald ya. Kalau enggak punya nanti saya kirimi, nanti silakan Suci di share ke teman-teman ya, bukunya Ari and Donald itu lengkap sekali ya, cocok untuk saudara di pendidikan. Itu yang isinya riset desain itu ya. Jadi ini sudah betul kuasa experimental research ya dengan menggunakan ini dan sebagainya itu. Tapi di depannya ya salah kamar. Di sini sudah betul tapi di atasnya salah kamar. Salah Ya. kamar. Tuh ini gambarnya sudah betul ya. Itu jadi artinya ada dua kelompok ya. Kelompok yang pertama itu diberikan treatment ya, kelompok yang kedua tidak diberikan treatment. Artinya diajar yang tidak sama dengan kelompok yang dijadikan eksperimen. Dua-duanya sama diberikan tes, yaitu pre-test dan post-test. Soalnya sama antara yang jadi you have to use the same item of test ya. Item apa level of the test ya, between pre-test and post-test harus sama ya, harus sama. Baik, kita lanjut sekarang populasi ya. Nah, ini enggak begitu saudara ya, ini enggak ya. Ini enggak perlu ya. Kalau sudah ini oke, sudah urutannya ini lagi. Jadi kalau sudah riset desain ya, maka urutannya adalah populasi dan sampel. Ya, kalau di penelitian kual, ini saudara juga bisa melihat catatan di penelitian kual sesuai dengan dosen yang ngajar saudara. Itu ya. Jadi kemudian ada yang disebut dengan ini population and sample. Nah, itu harus saudara lihat populasinya jumlahnya berapa, sampel yang saudara gunakan untuk dua kelompok itu berapa, kemudian how can you choose a samplingnya itu. Jadi bagaimana saudara memilih sampelnya itu, begitu ya. Jadi harus bagaimana memilih sampelnya. Begitu, paham saudara? Ya, mungkin pertemuan pertama ini kita lebih banyak ke discuss saja. Yang pertama presentasi biar Suci, nanti untuk berikutnya Aprianus dengan Febri itu setelah ini ya. Jadi pertemuan sekarang itu satu aja biar saudara betul-betul paham. Baik ya, kita masuk sekarang. Nah, kalau Suci ini yang pas apa ini? Populasinya berapa ini? Kira-kira kalau Suci ini? Itu kan di SMP ya ini ya, di SMP ya. Iya. Nah, SMP kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 ada berapa? Mungkin ambil 2 kelas mungkin ya, Sir. Bukan, keseluruhan ada berapa kelas 7? Berapa, Sir? 40. 40 mungkin. Kelas 7 hanya 40. Lihat sekolahnya, Sir. Loh, enggak ini anggaplah kelas 7 negeri wes, berapa? 10 kelas? 10 kelas. Berapa ya, Sir? 100 lebih, 200-an mungkin. Berapa kelas itu? Kalau misalnya satu Negeri, kelas, katakanlah negeri. ya, satu kelas saja ada 40 mungkin ya. Ya, 400 ya. Ya, mungkin 400-an. Oke, 400 itu sebagai populasi. Jadi populasi saudara, perhatikan ya. Populasinya itu bukan keseluruhan dari jumlah satu sekolah. Paham ya? Bukan, not ya. Please underline di situ.
Nanti jangan-jangan, ini populasinya jumlah seluruh, bukan ya, itu salah kalau seperti itu. Jadi populasinya adalah di mana saudara meneliti, in what grade, kelas berapa di situ ya, siapapun nanti. Ya, jadi gini, saya ngomong gini jangan sampai nanti berikutnya ada kesalahan yang sama. Ya, jadi kalau saya sudah menyampaikan ada kesalahan yang sama, saya anggap salah sudah ya. Saya anggap salah. Jadi kesalahannya harus berbeda. Itu ya. Jadi itu kesalahannya harus berbeda. Ya, berarti kalau ada kesalahan yang sama, termasuk nanti yang enggak presentasi harus membuat video presentasi dan saudara harus nampak wajahnya kelihatan di video itu. Itu. Nah, itu nanti akan kita lihat. Kalau kesalahannya sama, ya sudah saya kosong nilainya, yang itu saya nilai tidak bagus, begitu ya. Jadi tolong ini perhatikan. Makanya ketika saya menyampaikan ini, tolong dihidupkan yang namanya kamera itu. Jadi menghargai dosen namanya ya. Ini kalau yang tidak menghidupkan kamera kan tidak menghargai dosen, gitu ya. Nanti untuk Suci tak minta untuk absensi biasa tapi keaktifan 0 gitu ya. Baik. Itu ya, jadi untuk populasinya tadi ketemu berapa kira-kira Suci? 400 ya, 400. Nah, kemudian dari 400 itu dipilih sampelnya, kira-kira berapa itu? 2 kan? Iya kan, 2 kan? Ya, 2 kelas, artinya 2 kelas itu, 1 kelas yang dijadikan ini tadi ya. 1 kelas yang dijadikan kelas treatment. Kelas yang eksperimen ya. 1 kelas ini, kelas eksperimen berapa kira-kira? 40 misalkan. Oke, kelas kontrol 40. Nah, berarti sampelnya berapa? 80. Ya, sampelnya 80. Jadi sampelnya bukan hanya yang eksperimen, tapi kontrol pun juga dijadikan sebagai sampel. Yang lain tidak diikutkan dalam penelitian ini. Paham ya? Paham, sir. Yang lain tidak diikutkan, is not admitted atau allowed ya to this research atau to this study gitu. Yang diikutkan apa? Yang diikutkan ya ini, satunya ini adalah pengontrol dari kelas eksperimen. Ini apa? Diberikan apa? Diberikan metode yang biasanya dipakai oleh kelas sebelumnya di situ. Itulah yang disebut dengan control group atau control class. Paham ya dari sini ya semua ya, yang penelitian Koan? Paham ya? Halo? Paham? Paham, sir. Paham, sir. Oke, ya. Jadi thank you kalau yang sudah paham. Baik. Nah, kalau seperti itu ya, maka pemilihan sampelnya, pertanyaan saya sebelum memilih sampel, Suci bisa enggak mengacak-acak kelas ini? Dari 40 itu diacak misalkan, oh kamu ikut penelitian, yang kamu enggak. Ya, satu kelas misalkan ini kelas A, ini kelas B. Yang kelas kelas B ini saya ambil hanya 25 saja, yang lain enggak. Ya, gitu. Kemudian yang kelas ini 30, yang lain enggak. Bisa enggak seperti itu? Kemudian, oh kamu penelitian saya jamnya jam 8 atau jam 10 gitu. Enggak bisa mengikuti jam kamu gitu. Bisa enggak kira-kira? Boleh enggak oleh kepala sekolah atau guru kamu itu mengacak-ngacak kelas yang sudah tertata? Enggak boleh, sir. Nah, kalau enggak boleh maka penelitianmu itu eksperimennya adalah eksperimen Kosai di sini itu. Kenapa dikatakan Kosai? Karena ya, penelitianmu itu adalah tidak boleh mengacak-acak dari sampel atau populasi yang sudah mapan. Jadi you are not allowed to reorganize the administration of the classroom, the schedule of the classroom, the activity of the classroom. Tidak boleh, saudara itu. Maka di situ dikatakan Kosai experimental research. Paham ya? Kosai itu artinya tidak sebenarnya itu, tidak sesungguhnya. Jadi penelitian eksperimen yang tidak sesungguhnya. Artinya apa yang tidak sesungguhnya itu? Yang tidak sesungguhnya itu artinya adalah tidak boleh kita menggunakan yang namanya random ya, assignment atau random sampling. Yang
boleh apa? Yang boleh adalah cluster random sampling, purposive sampling. Maka di sini pemilihan sampelnya adalah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan purposive sampling atau cluster random sampling. Kalau cluster random sampling itu apa? Sampling tapi di cluster, sampling tapi hanya kelompok. Jadi untuk menentukan siapa E, siapa C, ini adalah saudara menggunakan random kelompok. Caranya gimana? Bisa menggunakan flip coin, bisa menggunakan lotre. Tapi yang di lotre bukan individu of the members of the classroom, tetapi the representative of the classroom. Yeah. Perhaps you choose one student as the chief of the classroom, ya, atau the representative of the classroom, ya, the representative person of the classroom. Boleh saudara nunjuk ketua kelasnya untuk ngambil siapa nanti yang saya jadikan eksperimen, siapa yang kontrol, itu boleh seperti itu. Nah, kalau seperti itu namanya bukan random, ya, sampling, tetapi cluster random sampling, ya. Atau kalau you tunjuk, oh ini aja lah kelas A ini yang saya tunjuk ini, karena ini kemampuannya hampir semuanya rata sama. Kalau kelas B ini ada yang pinter, apa namanya, pinter-pinter semua, kelasnya kelas unggulan, padahal yang saya bandingkan adalah kelas yang biasa, itu sebagai pembanding. Itu, ya, boleh menggunakan purposive sampling, gitu. Tapi dengan syarat ya semuanya harus sama, ya, kemampuannya sama, tidak ada yang pinter sendiri gitu, tidak ada, ya, sama, ya, rata di situ, ya. Bagaimana saudara membuat itu? Ya mungkin bisa tanya gurunya atau memberikan tes, pretestnya dan lain sebagainya, itu untuk menentukan homogenitasnya, ya, kelas homogen yang sama itu. Begitu, ya, untuk populasi dan sampel. Oke, any question dari sini, population and sample? Ini saya belum saya punya Suci ini belum ngecek dari tulisan Inggrisnya, belum saya lihat para perasanya kayak apa, itu belum, ya. Belum saya lihat situ. Nanti kita akan cek bareng-bareng sambil menerangkan. Ini saya saving dulu, kemudian nanti kita akan cek tingkat plagiarismenya, ya. Oke. Bentar, ya. Itu saya letakkan di bukti di apa, ya. Oh, ini aja lah. Di emergency, ini karena emergency, ya, saya masukkan emergency. Oke, nanti akan kita cek. Oke, akan kita cek plagiarismenya. Sambil menunggu saudara, mungkin ada pertanyaan, silakan. Suci sendiri ada pertanyaan, monggo. Jadi silakan tanya. Ini sekaligus bimbingan, ya, Suci, ya, karena you kan bimbingnya saya, ya, sekaligus bimbingan. Jadi nanti tidak usah harus bolak-balik lagi, sudah bimbingan itu sudah cukup, gitu, ya. Jadi cukup sudah bimbingan ini. Jadi kalau nanti maju berarti sekarang sudah dianggap bimbingan yang kedua, gitu loh, ya. Jadi itu. Nah, ini saya sambil ngecek, ya, sambil ngecek untuk apa, cek plagiarismenya Suci itu. Ini saya cek plagiarismenya Suci. Oke. Di setting dia akan kelihatan nampak sekali, bentar, ya. Ini optional, allow submission after judit. Oke. Currently exclude bibliography, no, exclude no. Oke. Ya, oke, submit. Kita akan lihat bareng-bareng nanti berapa persen tingkat samaannya tulisan Suci. Oke. Ya, ini first name nya Suci. Ya, Umul. Ini apa judulnya tadi, ya? Judulnya adalah, anggaplah ini dianggap judul sudah, ya. Walaupun salah, ya, tidak masalah, ya. Oke, walaupun salah, dianggap judulnya Suci, ya.
Oke, akan saya upload. Nanti tulisan yang A, emergency. Mana tadi Suci ini ya, Suci Yaumul. Oke. Saya upload. Oke, saya confirm ya. Saya confirm. Kita tunggu nanti sampai itu apa muncul ya. Ini sekarang saya go to assignment. Baik, nanti akan kita lihat ini tulisannya Suci berapa persen ya. Kalau yang bagus ini ya ini, yang bagus ini ya. 6%, 6%, 6% bagus ini ya. Muji 6%. Itu bagus. Nah, itu. Yang bagus ya, yang bagus. Oke. Nah, kelihatan sekali ya Suci ya. Jadi tulisan Suci ini 35% tingkat kesamaannya. Itu yang tidak boleh ya. Jadi saudara akan lihat nanti di akhir, nanti akan kita lihat bareng-bareng ya sudah. Ya itu tolong nanti saudara harus hindari itu. Karena apa? Karena dibolehkan kita itu hanya 25 maksimal ya itu. Ini baru proposal, belum nanti kalau sudah jadi skripsi berapa, yang bisa juga nanti bisa 50 bahkan 60, itu yang tidak boleh di sana. Nanti akan kita cek Suci ngambilnya dari mana saja, nanti akan kita buktikan. Baik, itu sebelum ke sana ya. Kita masuk lagi tadi di di kita ya, di pelajaran kita. Tadi sampai di mana tadi itu? Tadi sampai di ini, bisa lihat ya. Apa proposal ini bisa lihat ya? Baik. Nah, ini sudah ya tadi ya, yang yang population and sample tadi sudah ya. Tidak ada yang ditanyakan di sini? Belum, Sir. Oke, good. Nah, sekarang instrumen. Instrumen itu adalah how can you collect your data itu. Jadi how can. Jadi what kinds of tools ya are you going to use to collect your data? Alat apa yang saudara akan gunakan untuk mengumpulkan data? Nah, sekarang kita akan lihat misalnya dari judulnya Suci ini, saya gedekan ya. Saya gedekan di sini ya. Besar banget. Ini aja lah, bisa kelihatan, nampak ya, jelas ya. Oke, saudara di sini ada ketemu independennya adalah crossword. Oke, yang ingin dilihat adalah vocabulary mastery. Ini yang akan dilihat ya. Yang akan dilihat adalah vocabulary mastery. Pertanyaan saya adalah instrumen apa, alat pengumpul penelitian apa yang akan saudara gunakan? What kind of tool are you going to use to collect your data? Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Alat yang dipakai di sini adalah Game. Iya. Game ini adalah treatmentnya ya. Game ini adalah treatmentnya di sini ya. Game itu adalah treatmentnya. Sini saya berikan. Ini adalah treatmentnya. Nah ini adalah treatmentnya. Ya, jadi sesuatu action yang akan diberikan kepada student eksperimen tadi. Itu adalah ini. Saudara ingin melihat bukan ininya, tapi ketika diberikan ini, itu nilai vocabulary-nya bagaimana? Maka yang saudara butuhkan di sini, ya, what are you going to need? Ya, to collect the data regarding vocabulary mastery, itu adalah tes. Apa? Ya, tes vocab. Saudara kan sudah diajari di you have been taught by your lecture regarding to vocabulary test. Were you taught by your lecture regarding vocabulary test? Sudah diajari belum tentang vocabulary test? Tes vocab. Ya, I think in language testing ya, in language testing. Sudah diajari belum? Jangan ngomong belum, karena di language testing itu sudah ya, itu. Jadi sudah diajari. Di sini adalah
gunakan bagaimana membuat tes vocab yang bagus. Tes vocab itu contohnya apa sih? Macam-macam tes vocab. Ada yang bisa? Tes vocab. Saudara sudah diajari language testing atau belum? Sudah, Sir. Ya. Apa macam-macamnya tes vocab itu apa saja? Multiple choice. Multiple choice. Terus? Apa lagi ya? Ini saya tunjuk aja ini. Firda. Ada enggak Firda? Ayo ini Firda enggak mengaktifkan ini videonya. Firda. Nah, Firda enggak ada ini kelihatan ini ya. Nah, Firda. Coba Dimas. Enggak ada, langsung di ini yang saya absen enggak ada, langsung dikosongi ya Suci ya. Halo Suci. Halo, Sir. Ya, langsung dikosongi ya. Saya panggil Dada ya. Ya, Sir. Ya, karena ini hanya masang tok, tidak tahu sudah ditinggal kemana. Ya, Elisa. Tidak ada, ya hampir semuanya tidak ada ya. Tita. Tidak ada semua Suci ya, tolong ditulis. Novita. Oke, Alga. Oh, tidak ada semua. Rifan. Oke, kemudian saya lihat lagi. Ayu. Yes, Sir. Mana Ayu? Oke. Ilham. Nggak ada Suci. Yang saya panggilin nggak ada, langsung dianu. Yuda. Velia. Oke. Kemudian Alendro. Nggak ada Suci itu ya. Saya ulangi lagi nih ya. Hadir, Sir. Oke. Kemudian saya ulangi lagi. Tidak ada. Oke, kalau gini kan jelas sudah tidak ada itu. Yang ada itu Suci, Nanda ya, Nanda ada. Terus siapa lagi nih? Nah, Nanda ada ya. Kemudian Riyadi ada, Rizky ada, Adriati ada ya. Kemudian siapa ini? Ini Rifan, ini kelihatan apa enggak Rifan ini? Kok gelap kenapa? Itu dihidupkan lampunya Rifan. Ya, Aprianus ada. Ya, Gideon ada. Sambil dilihat dibantu ya Suci ya. Firda. Firda ini tadi tidak ada. Kemana ini Firda ini? Tadi itu. Masih tidur ini, kelihatan masih tidur ini ya. Elisa ini barusan bangun ini sudah. Ya, Elisa ya. Mbak Elisa ini ada barusan bangun. Oke. Ya, hanya itu aja ya, yang lain tidak ada ini. Nah, itu. Yang lain tidak ada. Novita ada ya. Aprianus ada ya. Oke. Ya, oke. Elisa ada. Tita baru muncul ini, baru bangun ya. Oke. Nah, kalau enggak diginikan enggak bangun-bangun kamu ini ya. Jaskia harus ada, kalau Jaskia mau saya bimbing Jaskia ini ya, wajib ini ada ini. Ya, ya. Tapi Saya nanti, hadir, Sir. ya. Tapi enggak sekarang ya presentasinya. Ya, baik, itu yang akan ngabsen nanti Suci ya. Jadi saya tadi sudah lihat tadi. Jadi itu tolong yang saya sampaikan tadi, nanti yang berikutnya jangan mengalami yang sama ya. Jangan mengalami permasalahan yang sama yang sudah saya terangkan. Ya saudara, ini apa namanya? Saudara ya pakai inilah, bertanya boleh ya, bertanya di kampus juga boleh, online juga boleh, silakan ya. Kalau di kampus pun ya sama aja, kampus juga nggak bisa tatap muka saudara ya, pakai online aja lah ya, pakai online gitu. Nah sekarang kita lihat tesnya Suci. Tes yang dipakai apa di sini ya.
Tesnya harus jelas Suci ya. Jadi tesnya itu tes apa ya? Jumlah tes itu berapa? Bagaimana pemberian skor tesnya? Diberikan kepada siapa tes itu? Kemudian bagaimana pemberian tes itu ya. Itu jadi harus jelas di sana ya. Harus jelas. Nah, kita lihat sekarang. Kalau itu tes vocab, kira-kira seperti ini. Kita menggunakan rubrik seperti ini. So, complete understanding. Seperti ini kira-kira. Kalau tes vocab, kalau multiple choice kan enggak toh. Kalau multiple choice cukup menggunakan kalau jawaban benar ya benar, salah ya salah kan begitu. Cuma kalau betul nilainya berapa, kalau salah berapa. Kan begitu. Makanya di sini tadi saya sebutkan kalau tesnya multiple choice harus jelas bagaimana yang namanya tingkat kesukarannya, bagaimana yang namanya daya beda soal tersebut. Sehingga soal itu juga harus jelas validitas tesnya seperti apa, reliabilitas tesnya juga seperti apa. Ini semuanya bisa dihitung dengan apa? Dengan aplikasi ya, SPSS ya. Yang nanti mungkin di quantitative research ya, di quantitative research akan kita berikan contohnya. Besok ya, hari Jumat itu akan kita berikan contoh bagaimana mencari validitas reliabilitas item tes maupun validitas konstruk konten validity itu ya, kemudian bagaimana mencari persyaratan untuk uji ini tadi, pertanyaannya Suci ini tadi, uji beda ya. Uji beda, apakah ada beda, itu nanti uji bedanya kayak apa, persyaratannya, karena kalau uji bedanya sudah sekaligus kita akan praktek kasus penelitiannya seperti ini, bagaimana saudara membuat rumusan masalah, bagaimana saudara menganalisis ya. Ketika sudah dihitung, bagaimana saudara melaporkan. Nanti kita akan praktek itu hari Jumat ya, walaupun kita crash sebenarnya hari Jumat itu ya dengan konferensi kerjasama, tapi kita akan kita aktif. Jadi yang konferensinya akan saya gunakan laptop yang satunya, kemudian saya mendengarkan aja di situ ya. Jadi saya lebih mengutamakan yang mengajar begitu ya, karena pagi juga saudara banyak yang tidak bisa kelihatannya. Kalau pagi bisa jam 10 itu malah enak. Baik, itu ada yang ditanya terkait dengan instrumen ya. Kemudian setelah instrumen selesai baru data collection. Data collection itu yang saudara tulis adalah the procedures of collecting the data ya. Jadi bagaimana saudara prosedurnya mengumpulkan data. Contoh misalnya ya. Jadi kalau saudara menggunakan treatment seperti ini tadi ya, seperti Suci ini tadi, sudah bagus ini sebenarnya, sudah betul. Cuma susunannya masih morat-marit ya Suci ya, nanti dibenahi ya Suci ya. Ini masih morat-marit, masih bingung antara yang hibah dengan yang enggak itu ya. Jadi mestinya mengikuti itu yang saya tuliskan tadi ini ya. Jadi bagaimana saudara melakukan memberikan treatmentnya kapan, berapa kali, apa yang saudara berikan di treatment eksperimen ini, dan apa yang saudara berikan di kontrol, bagaimana pelaksanaannya ya, kemudian berapa kali ya, kemudian tesnya kapan dan sebagainya, itu harus jelas. Itu di procedures of collecting the data, termasuk bagaimana saudara memberikan tes ya, kapan memberikan tes ya, kemudian kapan menganalisis datanya, itu harus jelas. Itu adalah di data collection. Paham ya? Data collection itu berbeda dengan instrumen. Kalau instrumenmu tadi adalah tes. Kalau data collection ya pengumpulan datanya itu bagaimana, langkah-langkahnya dan lain sebagainya itu. Paham ya? Kemudian data analisis mengikuti pertanyaan tadi. Kalau pertanyaannya ada beda, maka di situ untuk data analisisnya adalah ya uji beda itu ya. Uji beda yang kemarin sudah saudara pelajari di SPSS itu. Baik itu yang menggunakan case study ya, yang hanya satu subjek, maupun yang menggunakan kontrol seperti yang Suci tuliskan ini. Itu kemarin sudah di UJT, kita sudah praktekkan kemarin itu ya. Itu
Tapi langsung kita praktek sementara tidak melihat syarat-syaratnya. Syarat-syarat uji beda itu apa, kita belum ke sana. Ya, besok insya Allah hari Jumat itu akan kita pelajari syarat dan kita mencari bagaimana mencari validitas dan reliabilitas, dan bagaimana how can we justify whether the item of the test is valid or not. Nah gitu nanti ya akan kita cari. Baik, ada yang ditanya terkait dengan proposal ini. Sekali lagi ya, yang tampil hari ini cukup satu saja dulu sebagai the model, sebagai contoh. Tapi nanti yang lain tolong sudah lebih bagus dari ini ya. Ini mengikuti aturan ini. Ya, mengikuti aturan ini. Ya. Dan jangan lupa saudara harus gunakan, ini sudah bagus ya. Harus gunakan Mendeley ya, harus menggunakan Mendeley di sini. Ya. Ini harus menggunakan Mendeley. Sehingga daftar pustakanya ini, ya ini belum ada daftar pustaka. Kalau Mendeley bisa kita cek ya. Misalkan ini Suci menggunakan Mendeley, kita cek ya. Kita cek di sini. Ya. Ini sudah saya impor di saya ya. Ini sudah saya impor. Ini saya impor ya Suci ya. Vocabnya apa namanya? Referensimu itu saya pindahkan di saya. Ini sudah saya pindahkan semua di referensi saya. Nah, kemudian akan kita lihat seperti ini. Ya, ini referensi yang dipakai Suci. Tapi ini masih kosong karena ini tidak bisa dibuktikan. Nah, ini kan DOI ini mestinya kan gini ya mestinya. Bentar ya. Oh, sangat kecil ya. Nah, ini saya cek dulu bentar. Ini jadi semuanya bisa kita cek ya. Jadi artinya apa namanya? Ini misalkan saya cek DOI-nya benar apa enggak itu saya cek nanti. DOI dot apa DOI apa ini? DOI ini ya, coba saya cek. Nah, ini saya cek tadi yang Suci tadi akan saya cek DOI-nya bener apa enggak itu di sini. Nah, ini akan saya cek. Oke. Akan saya submit. Jadi tidak bisa dibohongi semuanya, harus bisa dalam bentuk ini ya, dalam bentuk online. Itu makanya enaknya di situ cek plagiarismenya bisa dan sebagainya. Sebenarnya tidak banyak, cuma ada beberapa yang belum diklarifikasi hampir habis itu. Oke, sambil nunggu masih muter karena yang banyak yang oke. Baik, sambil nunggu itu saya perlihatkan tadi yang Turnitin ya. Ini yang Turnitin yang Suci tadi itu kita cek ya bareng-bareng di mana saja itu. Ini kita cek. Ini Turnitin sudah jalan. Ya, ini tulisan Suci tadi ya. Ini adalah plagiarismenya. Nah, ini plagiarismenya. Coba akan kita cek tingkat plagiarismenya di mana. Caranya gini. Tunggu ya, kita akan lihat. Oke, saudara bisa lihat ini yang saya tampilkan ini? Bisa, Sir. Yes, sir. Saudara lihat coba ya. Ini tulisan Suci. Oke, judul Suci ya. Kita cek plagiarisme tadi. Ini tulisannya tadi. Ini plagiarisme saudara ya. Tadi ini misalkan ada ini tulis ini sama persis ngambil di mana. Kita cek nanti ngambilnya di mana. Tuh. Nah, kalau seperti ini sudah persis ini, tidak ada beda ini. Tidak boleh, Suci harus mereparaphrase. Berarti Suci itu ngambil dari tulisannya ini persis. Nah, ini tidak dirubah sama sekali. Copy paste namanya.
ya. Ini yang dipakai oleh teman-teman di writing juga seperti itu. Makanya kenapa nilaimu walaupun bagus, tulisanmu nilaimu hanya B, hanya B minus itu. Ya karena cek ini gitu loh. Paham ya? Oke, ini kejujurannya, kejujuran. Ini sudah jujur ya. Suci sudah jujur. Jadi ngambil dari sini ditulis, ininya ditulis, gitu kan. Nah, tapi ini tidak diganti persis, ini tidak diganti persis. Itu yang tidak boleh. Nah, ini. Nah, ini seperti ini. Nah, sehingga kita bisa cek nanti. Nah, di sini. Nah, ini semuanya ya. Nah, itu harus. Nah, ini 35%. 25% itu dari sumber internet, ya toh? Mungkin bisa ngambil apa di semuanya itu 15%. Semuanya ketangkep. Nah, ini ya misalkan ini Suci ngambilnya dari mana? Oh, 7% itu dari sini loh. Oh, diambil dari DOAC, dari ini semuanya bisa kelihatan semua. Nah, ini. Nah, ini. Jadi yang saudara tidak boleh itu, ini tidak boleh 1%, ini juga tidak boleh 1%, ini tidak boleh. Nah, seperti ini 1% oke lah, tapi yang bagus adalah kurang dari 1%. Kalau sudah ini sudah jelas ditolak itu, nah ditolak. Ini kalau saya jelas tolak mentah-mentah ini sudah jelas sudah tidak bisa. Kenapa? Karena mesti akan seperti ini. Nah, akan seperti ini kan? Nah ini, nah, akan seperti ini. Jadi yang merah-merah ini sama ini ya, sama dengan yang ditulis ini sama juga yang ditulis ini, yang gitu, ya. Ini apalagi sama ini mungkin 100% persis gitu ya. Nah, seperti itu ke sana ya. Ini. Nah, kalau kita cek di referensinya ini. Nah, tidak bisa dibohongi. Suci itu ngambil dari mana sih? Oh, dari sini misalkan. Ya kita cek aja dari sini. Nah, nanti akan nampak di situ. Nah, ini Suci ngambilnya dari sini. Nah, kelihatan sekali sudah. Oh, ini ngambilkan, tinggal ngecek aja yang tulisan itu kira-kira di mana dia ngambil lah gitu. Kita cek lagi di sini ya. Ngeceknya pakai ini, pakai doa ya. Tulisannya ini. Nah ini lagi ya, ngambil dari ini analisis model pembelajaran di sini. Persis, nanti tinggal ngecek aja. Oh, kalau seperti ini ya dan sebagainya gitu. Ya. Itu akan nampak semua dan bisa dijelaskan semua. Dan daftar pustakanya saya cek coba daftar pustaka ini. Oke, daftar pustaka yang apa itu hidayat ya. Nah, ini. Saudara perhatikan di hidayat. Nah, yang namanya DOI itu mestinya bisa diklik. Ini tidak bisa diklik. Nah, caranya gimana ya? Harus diklikkan mestinya ya. Harus diklikkan di sini. Harus diklikkan. Nah, kan berbeda ini ya antara yang tadi dengan yang sekarang. Nah, itu. Nah, ini kan sudah bisa diklik. Nah, ini kan hijau biru kan sudah. Ya kan? Tadi kan masih kayak ini ya, kayak ini tidak bisa diapa-apakan kayak ini kan. Nah, kalau ini kan bisa tinggal saya ngecek. Oh, ini jadi tidak merepotkan ya. Oh, ini coba Suci ngambil doa ini sudah ada semua. Ya. Seperti siapa ini? Khairun Nisa misalkan. Nah, Khairun Nisa itu ini ya. Ini tinggal ngambil aja dari sini saya itu. Kemudian akan saya pindahkan di sini. Khairun Nisa di sini. Ini akan saya pindahkan ya. Nah, kemudian saya copy. Nah, dia akan masuk lagi. Nah, nih Khairun Nisa sudah biru. Nah, itu. Begitu saya ingin lihat bener Suci itu ngambil Khairun Nisa itu di mana sih? Di sini. Saya tinggal ngeklik aja di sini untuk membuktikan. Kita cek di tulisan misalkan. Ya, di tulisan. Ini Suci ngambilnya dari PDF-nya ya. Dari PDF-nya. Oke, silakan saudara ngambil dari PDF-nya gitu ya nanti. Jadi kalau saya ngambil nanti tidak mari-mari harus download itu lama ya. Jadi ke sana. Ya, jadi itu yang harus perlu saudara perhatikan. Jadi kalau menulis DOI ya harus warnanya biru. Nah, gitu. Itu yang bagus. Ya. Kesalahan Suci kemarin itu di apa namanya? Di hibah ya, tidak seperti ini, lupa mungkin ya, saya juga lupa itu, tidak mengilingkan ya itu, tapi tidak apa-apa lah, mudah-mudahan nanti tidak masalah. Jadi harus begini ya, harus ada yang bisa diklik nih. Kalau ini kan tidak bisa sama DOI, tapi tidak bisa diklik. Nah, ini kan bisa diklik, beda kan? Gitu.
Caranya gimana ya, kita lihat tadi di sini itu ya, caranya akan kita masuk di sini gitu ya. Silakan saudara buat akunnya di sana ya. Jadi cara akun rep itu gimana di situ. Nah, kalau saya memang punya akun. Ada yang gratisan, silakan cari yang gratisan. Ya kalau gratisan ya beda memang berapa hari, mungkin 14 hari maksimal ya. Tapi enggak apa-apa lah, mungkin masih bisa dalam rangka untuk memenuhi tugas ini aja kan gitu. Oke, begitu ya. Silakan Suci kalau ada yang ditanya ya. Absennya ada di Suci tadi. Ya, tapi yang jelas tingkat plagiarismenya tadi ada berapa saja Suci? Ada tinggi sekali ya. Jadi saudara bisa bisa ini ya, bisa mengurangi nanti, bisa mengurangi tingkat plagiarismenya itu gitu. Silakan kalau ada yang tanya ya. Silakan. Setiap di foto ya Suci ya, di foto nanti siapa yang aktif tidak kelihatan di situ, yang menampilkan video dengan tidak kelihatan. Kalau ini foto-fotonya foto, ini Firda ini foto, ya kelihatan, ini Sasa ini foto, ya foto-foto aja itu kelihatan. Ya, baik itu. Silakan kalau ada yang mau ditanya, saya persilakan silakan tanya. Jam 5 kurang berapa ini ya? Jam 5 kurang 7 menit. Jam 5 kurang 7 menit. Pertemuan berikutnya Afrianus ya. Afrianus sama siapa, Ci? Febriana, Sir. Febriana. Oke. Izin, Sir, tadi. Ya, sudah ada. Bapak izin. Ya, tergantung you lah, izinnya you aja, saya hanya ini aja ya. Karena kalau ada tua kelas itu asisten ya, jadi sekaligus asisten kelas nanti itu. Nanti Suci kalau nanti ditanya temannya harus paham, karena ini yang tampil pertama ya, sudah diberikan informasi gini tampil pertama gitu. Kalau tidak paham nanti ya Suci tugasnya untuk mencari saya, bertanya, sehingga nanti kalau bertanya itu melalui Suci, nanti Suci sudah paham gitu. Begitu ya Suci tugasnya ya nanti ya. Jadi tugasnya ketua kelas harus paham dulu. Ya, ini kalau temannya tanya cukup bertanya ke Suci gitu. Suci tidak paham ya harus menemui saya ya, harus tanya itu. Bisa tanya ke kakak tingkatmu yang kemarin yang jadi grup itu, 3 orang itu bisa tanya. Nanti kan bisa menghubungkan ke saya. Itu sudah mau terbit artikelnya, sudah di artikel internasional yang reputasi sudah itu. Cuma belum tak beritahu ya. Orangnya belum tak beritahu. Jadi masih di saya emailnya. Begitu, lolos dari pendidikan bahasa Inggris, hebat ya, hebat. Ya walaupun di situ ada nama Muji memang ya, tapi ya enggak apa-apa gitu kan. Yang kita tonjolkan kan 3 orangnya itu ya, tetap pendidikan bahasa Inggris. Ya walaupun kita penuh di situ ada di dalamnya. Baik, itu ada yang ditanyakan silakan, masih ada waktu 5 menit. 6 menit. Suprianus mungkin belum tampil. Suprianus judulnya apa? Judul saya tentang demotivation of the students, demotivation of learning English as a foreign language in the first grade student and third grade students in SMA Kefrateran Muhammad, in Frateran Senior High School. Oke, kualitatif ya berarti ya? Ya kualitatif, Sir. Deskriptif kualitatif. Oke, ya. Kalau deskriptif kualitatif tidak perlu tes tadi itu aja mendeskripsikan. Cuma di sana kan deskriptif kualitatifnya apa? Apakah studi kasus, ya case study atau yang lain, nanti baca itu. Terus kemudian untuk analisisnya ya tadi, redaksi datanya bagaimana, display datanya kayak apa, kemudian verifikasi. Verifikasi itu triangulasi ya, kalau di penelitian kualitatif saudara sudah diajar. Itu nanti kita akan ini. Oke, berarti ada hal yang baru nanti ya. Kalau Suci tadi Kuan, ini nanti Suprianus, tampil berikutnya Kual ya, nanti itu. Sehingga nanti untuk informasinya juga beda. Sehingga kalau ada saya sampaikan tadi, terutama mungkin di background barangkali ya. Dan di background itu Suprianus lebih ini ya, Prianus ya. Jadi lebih lebih ke saya apal Suprianus. Aprianus kenal Suprianus enggak? Kakak tingkat mudah lulus. Kurang tahu, Sir.
hafal, enggak kena ya. Oh gitu. Itu jadi apa namanya? Ini pola pikirnya piramida dibalik ya. Piramida dibalik. Jadi ngomong yang umum dulu, kemudian yang khusus. Nanti ya. Jadi ngomong secara umum ya, dimotivasi itu apa, kemudian nanti sampai ke kerucutnya yang di tempat sekolah itu apa kira-kira yang terkait dengan motivation itu kayak nggak salah ya tadi ya. Itu. Jadi nanti itu yang harus diterangkan. Jadi ngomongnya secara umum dulu kemudian khusus seperti piramida dibalik ya, piramida dibalik. Segitiga sama kaki dibalik. Dibalik. Sir, saya mau bertanya dulu, Sir. Kenapa? Saya mau bertanya. Berarti saya harus memulai dari teori motivasi dulu ya, Sir? Tidak ada kata-kata harus ya, sebaiknya gitu aja ya. Oh ya, Harus itu kayak ini kita sudah zaman kontrativisme lah ya gitu ya. Jadi kontemporer harus. Boleh lah, mulai boleh dari teori juga boleh gini. Jadi itu lebih kalau di kualitatif memang kan harus banyak ngomong istilahnya ya. Itu harus banyak ngomong gitu. Tapi kalau yang kuan kayak Suci tadi itu sudah jelas, pakemnya jelas itu. Kalau banyak ngomong malah keliru karena ngomong angka-angka. Begitu. Ya begitu ya, Aprianus. Jadi memang harus banyak ngomong ya, di kualitatif banyak harus ngomong. Tapi ngomongnya juga harus mengerucut. Jadi piramida terbalik, ngomong secara umum kemudian mengerucut begitu. Begitu ya, Aprianus ya. Sir, terima kasih, Ya, Sir. paham. Oke, good. Ya, silakan yang mau tanya tadi siapa? Firda mau tanya tadi, Firda. Ya, Firda mau tanya. Enggak, Sir. Enggak, sudah bangun kelihatannya ya. Enggak tidur. Sudah bangun. Tadi dipanggilin enggak ada. Enggak apa-apa. Ya, sudah bangun. Nih, jasa sudah siap ya, jasa ya. Jasa. Sudah siap untuk pertemuan berikutnya? Presentasi? Pertemuan berikutnya Febriana sama itu, Sir. Sama siapa? Oh, sama Aprianus. Iya, bukan ya, saya. Oke. Apa-apa. Ya, pertemuan berikutnya kamu nanti ya. Nanti. Sama Judul- Dina, Sir. Ada Dina juga, Sir. Dina duluan saja, Sir. Sama Dina juga. Ya, nah berikutnya berarti bebas. Siapapun gini lebih cepat lebih bagus daripada nanti saudara kena yang di YouTube, apa namanya YouTube? Ya YouTube di video daripada kena itu gitu ya. Lebih bagus kena yang presentasi gitu loh. Karena waktunya tidak mungkin nutut gitu. Jadi bagaimana untuk menututkan? Ya yang belum nanti harus me-YouTube-kan kemudian presentasi di YouTube-kan di situ. Itu ke sana. Kenapa YouTube? Biar ringan bukanya, temanmu juga ringan. Akan kita pasang nanti di di Google Drive atau di Sepada itu. Begitu ya. Jadi yang sudah presentasi tadi itu silahkan Suci ya meng-PDF-kan PowerPoint-nya, kemudian dikirimkan ke saya, kemudian saya memasangnya di Sepada. Begitu ya. Saya memasangnya di Sepada. Saudara bisa lihat itu ya. Nanti komentarnya di situ silakan saudara isi komentarnya akan saya kirim ya. Akan saya kirim bagaimana menurut saudara presentasi tadi, kemudian bahan ini menurut saudara bagaimana di situ. Ya, saya nunggu Suci nanti mengirim PDF-nya ke saya. Yang sudah dibenahi ya, terutama ya yang sudah dibenahi, jangan yang mentah tadi, jangan ya. Yang sudah dibenahi sesuai dengan tadi rule yang sudah saya berikan tadi begitu. Begitu kira-kira? Begitu ya, Suci ya? Paham ya? Sir. Jadi di PDF. Dikirim itu draft proposalnya atau PPT-nya, Sir? Bukan PPT yang sudah di PDF. Ya, PPT yang sudah di PDF maksimal 1 mega ya mungkin ya. 1 mega lah ya, 1 mega. Yang bisa itu 1 mega ya 1 mega. Berarti kalau nanti gede dikecilkan sampai itu. Gunakan fasilitas gratis itu ya, pengecilan size-nya itu ya. Itu. Jadi kalau tidak bisa tanya Firda sudah pengalaman mengecilkan itu. Ini Firda tidur lagi ya.
Oh enggak, muncul lagi sekarang. Iya, muncul, masuk lagi muncul ya. Nanti Suci tanya ya gitu ya cara mengecilkan file gitu. Bisa itu. Itu semuanya ya, jadi maksimal nanti 1 mega aja lah ya. 1 mega itu. Sehingga enggak terlalu rame, kalau 1 mega itu jangan terlalu rame nanti gitu. Tidak terlalu kontras gitu, enggak, yang biasa saja begitu. Oke, mungkin itu. Silakan Suci kalau ada yang mau disampaikan ke teman-teman. Ini sekaligus ngambil riset kuantitatif. Yang ini, yang kuliah nih. Ada yang ngambil kuantitatif enggak untuk hari Jumat? Semuanya, Sir. Semuanya, Sir. Semuanya. Oh, semuanya. Oke, sama semuanya. Berarti enak ya kalau nanti thesis writing nilainya A, kemungkinan risetnya juga A gitu. Iya, kadang-kadang hanya satu dosen. Ya, kemungkinan itu ya, kemungkinan besar gitu. Ya, A ya A begitu. Itu ke sana. Ini ada di kampung halaman apa di kampus, saudara? Di lingkungan kampus? Saya di kampung halaman, Sir. Oh, di kampung halaman. Oke, siapa yang di kampung halaman? Saya Mas Serius. Hah? Yuda di mana Yuda? Di kampung halaman, Sir. Di mana itu? Gunung Kawi, Sir. Enggak, susah enggak apa sinyal? Terkadang, Sir, kalau lampu mati. Ya semua ya kalau sama lampu mati memang begitu ya wifi-nya. Ini pakai apa? Pakai kuota apa pakai wifi? Pakai kauta, Sir. Pakai kuota. Ya sudah segera dimatikan aja kalau pakai kuota ya. Habisnya banyak nanti. Iya. Tidak apa-apa, Sir. Ya, enggak apa-apa ya. Kalau habis kuota banyak enggak apa-apa. Nanti kalau memang dipikir kuotanya ini habisnya banyak dan nutut, videonya dimatikan. Tapi kalau dipanggil enggak ada, ya berarti kosong, itu hanya menghidupkan tok, ditinggal kemana begitu. Iya, Sir. Gitu. Kalau ini Yuda masih bertahan di Gunung Kawi, itu berat biasanya sinyal ya. Tapi enggak apa-apa, hebat ini perjuangan ya. Perjuangan. Gunung Kawi itu jauh loh, Rek ya. Jauh ya. Artinya jauh dari keramaian ya Mas ya. Tapi ramai di situ karena Gunung Kawi ya. Ya, jauh, Sir. Jauh sekali. Jauh. Jauh dari peradaban. Oke, kalau Abrianus di mana ini Abrianus? Oh, saya di Flores, Sir. Di Flores. Kebetulan Di saya kampung lagi halaman. Di kampung Ya. halaman. ya di kampung halaman di Flores. Sinyal Sir. gimana sinyal di sana? Sinyal gimana di sana? Sinyal enak enggak? Halo? Pak terputus lagi nih. Kalau Firda di mana nih, Firda ya. Di kampung halaman, Sir. Di mana itu? Di Mojokerto. Oh, di Mojokerto masih lumayan enak ya. Apa Mohon namanya? maaf, Perbatasan, Sir. Iya, Kenapa? perbatasan. Perbatasan mana? Mojosari. Itu sama Jombang. Oh ya, masih bagus toh sinyalnya di sana. Ada masalah itu. Iya. Ya, cuma Jombangnya mana? Asal jangan Jombang yang seperti yang diviralkan itu. Siapa yang diviralkan itu? Yang ngajar di hutan itu loh. Apa, Sir? Nah, itulah yang ngajar anak-anak. Dia itu loh, enggak ada gurunya itu loh, yang kalau mau ngajar itu harus lewati sungai dan sebagainya. Aduh, lupa di mana, di daerah mana itu. Ada itu viral itu. Akhirnya Oh, iya. viralnya itu akhirnya dapat hadiah gitu loh. Ada hadiah motor atau apa itu, motornya tapi motor trail itu. Siapa sih, lupa saya itu. Orang dari Lamongan kemudian ngajar di Jombang, enggak ada itu. Ya. Harganya 300.000 atau berapa itu ya, enggak cukup untuk kebutuhan itu. Tuan ya. Gitu. Jadi masih bisa lah beda ya, masih bisa, sehingga enggak ada alasan untuk tidak menghidupkan ya. Oke. Iya, Sir. Ini baru dihidupkan semua ini ya. Elisa ini baru dihidupkan juga. Ya sudahlah kemarin. Jadi Ayu sama Dimas ini yang sejak tadi ya dihidupkan. Ya, kita di berapa puluh tadi, tinggal 18. Berarti yang lain enggak ikut di situ ya, di absen 2 kali ya Suci ya. Pertama dengan ini, foto aja ceret ya gitu, cepret gitu aja lebih cepat, nanti setelah itu di ini. Ya, fotonya ya langsung dikirim ke saya, enggak apa-apa nanti kalau terlalu Aku banyak. gede mana?
Ini ada ada apa Maaf. namanya, ada suara yang tidak diundang masuk. Oke, for the time Oh being. iya Pak, I think- suara saya lupa, mohon maaf. Hmm? Apa itu? Okay, I think that's all for the time being, and see you on Friday. So we have new course of quantitative research for the next day, and will be start on berapa? Jam 1 yang kemarin ya? Jam 1 apa jam 10? Jam 1 kan nggak salah. Sir. Jam 1. Kalau jam 10 enggak bisa? Saya bisa Bagaimana yang lain, Cici? Jam 10? saya mungkin pagi belum bisa sir, soalnya ada Oke. kegiatan. Enggak bisa. Ya berarti jam 1 ya? Baik, sir. Oke, sepakat jam 1, Suci ya. Nanti diingatkan. Yes, sir. Tetap ya, saudara, linknya nanti di linknya di Sepada. Saya tidak tahu sudah saya masukkan di link Sepada atau belum mungkin ya. Nanti tidak apa-apa, nanti kita masukkan. Oke, guys, I think that's all ya. Thank you. Wishing you all the best ya, in health and safety. Oke. And semangat ya. Kita tutup, oke? Yes, sure. Thank you. Yes, sir. Mas, Thank you. Ya, oke. Salib ya. Ya. Sir. Oke. Yes, sure. Assalamualaikum ya.